Shalom Super Kids, Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan, anak-anak yang luar biasa. Gimana kabarnya minggu ini? Kak Gaby berdoa, Kak Gaby berharap kita semua sehat, masih semangat memuji Tuhan, semangat beribadah, semangat sekolahnya. Oke adik Super Kids, nah sekarang kita siapkan dulu hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita tutup mata, lipat tangan, doa sama-sama ya, ikuti Kak Gaby ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kalau kami sekarang dapat berkumpul dan beribadah secara online dan offline, terima kasih Tuhan Yesus, semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke deh, tepuk tangan dulu dong buat anak-anak Super Kids yang udah doa, udah taat. Nah, sekarang Kak Gaby mau menjelaskan firman Tuhan. Sebelum itu, yuk yang beribadah secara onsite, yuk kita duduk manis. Tangan ke depan, duduklah yang manis. Pakai masker. Pakai masker dulu. Masker lucu. Saling berjauhan dengan teman-temannya. Yang di rumah saja, dengarkan dengan baik ya. Buka hati, terus jangan sambil makan. Tetap fokus sama firman Tuhan. Oke Adik Super Kids. Nah, hari ini sebagai pembukaan, yuk sama-sama kita baca ya. Di 1 Petrus 2 ayat 9. Yuk kita buka Alkitab kita dulu dan kita baca bersama. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wah, luar biasa sekali. Nah, supaya kita lebih mengerti, baca sekali lagi ya dengan suara yang lebih semangat lagi. Yuk kita baca 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin adik-adik Super Kids. Nah, luar biasa sekali ya firman Tuhan ini ya. Nah, adik-adik kita ini loh, anak-anak Super Kids yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menaruh harapannya kepada Tuhan, yang sudah mengatakan Tuhan Yesus itu juru selamatku, Tuhan Yesus itu Tuhanku, aku hanya mau berdoa sama Tuhan. Itu dikatakan adalah imamat yang rajani. Nice. Kamu adalah anak-anak yang terpilih. You are the chosen one. Nah, itu bahasa Inggrisnya ya adik-adik ya. You are the chosen one. Tuhan sudah memilih adik-adik semua untuk menjadi imam-imamnya Tuhan. Pemimpin-pemimpin di generasi adik-adik. Ya, bukan kebetulan kalau sekarang kita bisa menyembah Tuhan. Bukan kebetulan kalau adik-adik sekarang mendengarkan firman Tuhan.
Semua pasti ada rencana Tuhan, yaitu di balik semuanya itu Tuhan ingin kita menjadi pemimpin-pemimpin, anak-anak Tuhan menjadi imam-imamnya Tuhan yang dapat membawa banyak orang untuk mengenal Tuhan. Luar biasa sekali ya tujuan Tuhan dalam hidup kita ya. Luar biasa banget adik-adik. Nah, maka itu kita mau belajar sekarang gimana ya caranya ya. Kan kita kan masih muda. Gimana caranya kita bisa menghidupi firman Tuhan ini. Nah adik-adik, karena kita adalah anak-anak yang dipilih Tuhan, kita gak boleh lagi untuk hidup seperti orang-orang dunia. Mungkin banyak yang mengajari kita lebih enak tuh ya guys. Lebih enak zaman sekarang itu kita bermain aja, gak usah belajar. Nanti kalau bermain kita juga bisa jadi YouTuber kok. Nanti kita bisa jadi terkenal bisa kok. Nah adik-adik, semua yang didapat secara instan itu akan cepat hilang. Seperti kalau kita mainan terus, having fun ya, tapi kita nggak punya apa-apa dalam otak kita nggak ada pelajarannya, kita nggak mengerti firman, nggak tahu kebenaran, nggak tahu ilmu pengetahuan. Waduh, bagaimana itu nanti kalau besar ya adik-adik ya. Nggak boleh seperti itu. Sebagai anak Tuhan yang baik, yuk sekarang tugas kita adalah belajar. Jangan jemu-jemu belajar, kita harus rajin dan tetap semangat. Good job. Nah, seringkali iblis tuh selalu bisik-bisik sama kita. Lebih enak nih kalau ulangan nyontek. Noh adik-adik, itu salah satu hal yang dilarang loh. Itu adalah mencuri, kita nggak boleh mencuri. Kita harus bisa untuk belajar sendiri, nggak boleh mencuri ide orang lain, apalagi mencuri waktu. Kalau waktunya belajar kita malah bermain males-malesan, itu juga namanya mencuri. Ayo kita sebagai anak-anak Tuhan, imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan, ayo kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang punya integritas. Nah kemarin kan kita sudah belajar ya di bulan yang lalu, kita sudah belajar integritas sebagai anak Tuhan. Di luar sama, di rumah sama, di sekolah sama. Kalau baik di sekolah juga baik. Kalau baik di rumah, di luar waktu mainan sama teman juga jadi anak yang baik. Ya adik-adik ya, oke? Yeah, boy. Nah dari ini kita belajar, adik-adik. Kak Gaby mau belajar dari salah satu firman Tuhan, tokoh di firman Tuhan yang luar biasa adik-adik ya. Tentang yang namanya menjadi imam ini adik-adik. Nah kita belajar dari Bapak Abraham. Nah Bapak Abraham ini adalah orang sangat dekat sekali dengan Tuhan. Tahu ya Bapak Abraham ya, ada lagunya Bapak Abraham mempunyai, itu loh adik-adik ya, banyak sekali anak-anak, kamu anaknya, saya juga, mari puji Tuhan. Nah ingat kan lagunya ya. Pak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga, mari puji Tuhan. Kita ini semua adalah keturunan Bapak Abraham. Dan kita adalah imam-imam yang ditunjuk Tuhan. Supaya kita bisa mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan. Yuk kita belajar dari Bapak Abraham ya. Bapak Abraham ini dekat dengan Tuhan. Dia punya seorang kayak saudara gitu adik-adik yang bernama Lot. Pada saat itu mereka sudah berpisah karena terlalu banyak hartanya, akhirnya mereka berpisah adik-adik ya, supaya tidak terjadi yang namanya cekcok gitu, nggak bertengkar. Abraham, budaknya Abraham sama hambanya Abraham sama hambanya Lot sering bertengkar. Akhirnya mereka memilih untuk berpisah supaya tetap damai. Nah adik-adik, suatu saat di tempatnya Lot, di kota yang bernama Sodom dan Gomora. Ayo ingat nggak Sodom dan Gomora? Ingat ya, di tempat yang dipilih Lot, di mana bagus semuanya, tanahnya rumput-rumputnya hijau, banyak tumbuhannya, pokoknya subur. Itu yang dipilih Lot. Itu akan dihancurkan Tuhan karena mereka semua itu yang tinggal di Sodom dan Gomora itu semua sudah jadi orang-orang yang jahat adik-adik.
sudah menjadi orang-orang yang sangat bad, suka menyembah berhala, melakukan kejahatan, suka mencuri, ya suka membunuh. Mereka nggak punya kasih, dan karena itu Tuhan mau melenyapkan mereka, menghukum mereka, karena mereka sudah dibilangin, dinasehatin, tapi nggak bisa, adik-adik ya. Nah, karena itu Tuhan akhirnya memberitahu kepada Abraham, Abraham, nanti ini Lot di Sodom dan Gomora itu tanahnya akan hancur. Tapi Abraham di situ teringat sama Lot. Tuhan, jangan sampai Lot itu yang aku kasihi itu juga ikut mati. Aku mau berdoa Tuhan supaya Lot itu juga selamat. Nah, Abraham berdoa kepada Tuhan supaya Lot diselamatkan. Ya, setelah itu ada yang namanya negosiasi, adik-adik ya, yang dari 1.000, 100 jadi 10 itu adik-adik ya. Adakah orang 10 orang benar? Dan pada akhirnya tidak ada. Tapi Tuhan mendengarkan doa Abraham, yaitu apa? Lot dapat selamat. 4 orang saja yang selamat. Lot, istri Lot, sama anak Lot. Nah, itu adik-adik yang Tuhan selamatkan. Nah, ceritanya nanti kita saksikan ya adik-adik ya. Supaya lebih jelas lagi kita saksikan dulu video berikut ini. Yuk kita saksikan. Sodom dan Gomora, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 19 ayat 1-29. Suatu hari, Tuhan dan 2 malaikatnya turun dari surga ke bumi dengan membawa pesan. Tuhan berkata akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena telah banyak berbuat jahat. Lalu berangkatlah kedua malaikat itu ke kota Sodom dan Gomora untuk mengetahuinya. Abraham berdoa kepada Tuhan agar kota Sodom tidak dihukum karena di sana masih ada orang benar. Abraham berdoa agar kota Sodom tidak dihukum jika ada 50 atau 45 atau 40 atau 30 atau 20 atau 10 orang benar. Tuhan berkata tidak akan menghukum kota Sodom jika di sana masih ada 10 orang benar. Kemudian sampailah 2 malaikat itu di kota Sodom, mereka menemui Lot, yaitu keponakan Abraham. Lot dan istrinya beserta kedua anaknya menyediakan hidangan untuk 2 malaikat itu. Tiba-tiba datanglah semua orang Sodom ke rumah Lot dan ingin menangkap 2 malaikat itu. Lalu malaikat itu membuat orang-orang Sodom buta sehingga mereka tidak bisa menangkap malaikat itu. Malaikat hanya menemukan 4 orang benar saja, lalu mereka meninggalkan Sodom Gomora. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api, lalu kota Sodom dan Gomora itu hancur semuanya. Mereka lari meninggalkan kota Sodom dan malaikat berkata jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Tetapi, istri Lot menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam karena tidak taat. Nah, kita udah saksikan videonya ya adik-adik ya. Udah inget ya ceritanya ya tadi gimana ya. Oke, yang tadi 4 orang yang selamat itu berkurang 1. Karena apa? Karena istri Abraham masih melihat ke belakang, masih menoleh pada harta-hartanya yang lama adik-adik, dan akhirnya dia tidak selamat menjadi tiang garam. Tapi Lot dan anak-anaknya berhasil diselamatkan. Nah adik-adik,
Dari cerita ini, Lot berhasil diselamatkan karena apa? Karena doa dari Abraham. Nah, sama dong seperti kita juga bisa meniru Abraham loh adik-adik ya. Di sekitar kita mungkin ada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Disitulah saatnya kita berdoa untuk mereka. Kita harus tetap berdoa adik-adik, walaupun mereka tidak memperdulikan kita. Kadang-kadang kalau mereka sudah berbuat yang negatif, kita nasehatin tetapi masih belum bisa menerima, masih tidak berubah, kita doakan mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa berubah nantinya, karena kuasa Tuhan itu tidak ada batasnya. Hanya kuasa Tuhan yang bisa merubah teman-teman kita yang mungkin masih nakal ya adik-adik ya. Nah, Mantap. siapa saja sih Kak Gaby yang perlu kita doakan? Ya, seperti Abraham tadi. Abraham mendoakan keluarganya. Nah, didoakan ini, ayo kita mendoakan keluarga kita. Mama kita, papa kita, orang tua kita, adik, kakak, sepupu, semua yang ada di keluarga kita, yuk kita doakan adik-adik. Karena mereka juga adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Nah, selain keluarga, siapa sih Kak Gaby yang bisa kita doakan? Ya, kita bisa mendoakan teman-teman kita tadi, mungkin yang masih belum mengenal Tuhan. Ya, susah kalau dibilangin kalau main itu masih kasar, masih suka marah-marah. Nah, kalau dinasihatin tidak bisa, yuk kita doakan supaya mereka bisa berubah suatu saat nanti. Nah, selain teman-teman kita, siapa ya yang kita doakan? Kita harus mendoakan bangsa dan negara kita adik-adik, karena sejahteranya bangsa ini, happy-happynya bangsa ini juga happy-happynya kita loh adik-adik ya. Kalau bangsa ini chaos, ada perang gitu, tentu yang rugi adalah kita, tentu yang sakit juga, yang susah juga kita. Yuk kita sama-sama berdoa untuk bangsa kita doakan keluarga kita, teman-teman kita, dan bangsa dan negara kita. Oke adik-adik, nah itulah firman Tuhan hari ini. Kak Gaby mau mengingatkan kita, pemimpin-pemimpin yang sudah dipilih Tuhan, yuk kita membawa orang-orang lain untuk mengenal Kristus. Dengan apa? Dengan yuk kita doakan mereka, kita encourage mereka apa tuh? Kita nasehatin, kita kasih masukan gitu ya adik-adik, dikuatkan. Kalau ada yang lemah, mungkin sakit, yuk kita doakan. Kalau ada yang mengalami masalah, yuk kita doakan. Ya adik-adik Super Kids, oke. Sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau berdoa untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dan masa depan kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Oke Adik-adik Super Kids, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.